Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Serigala Berbulu Domba. Dalam seri ke-559 ini didukung oleh para pemain Anis Yuliatri sebagai Ken Lindi, Endang Sagita sebagai Ken Rimang, Yayi sebagai Lotati, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Hari Akik sebagai Gajah Mada, dibantu oleh Uya, Iyas, Iki dan Aman, dan Asdi Kuhastra, pembawa cerita. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Prajurit jaga istana Kapopongan segera terlibat pertarungan sengit melawan orang-orang bercadar hitam yang tak lain adalah prajurit-prajurit Rawadeng. Demikian pula halnya di depan pintu Gapura. Prajurit-prajurit pengawal Prabu Jayanegara berusaha menumpas orang-orang bercadar hitam. Mereka menduga orang-orang itu adalah kawanan rampok. Sementara suasana istana Kapopongan kacau balau, nampak 10 orang bercadar hitam berlompatan menghampiri kuri-kuri langan. Mereka lah yang ditugaskan untuk mendusta nyawa Prabu Jayanegara.
Puri ini kosong. Ayo, cepat geledah. Jangan sampai ada yang lolos. Serentak beberapa orang bercadar hitam berlompatan ke sudut puri. Mereka segera melakukan penggeledahan. 2 orang masuk ke ruangan tidur, tapi ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Puri Langan benar-benar kosong. Ayo, kita tinggalkan puri ini. Kita ke puri sebelah. 10 orang bercadar segera meninggalkan puri Langan. Mereka bergegas menyeberangi halaman samping, dan mereka melangkah ke arah puri Campaka Mandala. Lihat, sudah ada yang lebih dulu masuk rupanya. Iya, pintunya gerbok. Ayo, kita periksa ke dalam. Sementara orang bercadar perlahan-lahan memasuki puri Campaka Mandala, dan mereka melihat 3 orang wanita cantik duduk merapat di sudut ruangan puri. Lotati nampak sangat ketakutan, hingga wajahnya pucat pasi. Demikian pula Can Lindi dan Ken Rimang, kakinya gemetaran. Mereka menatap dengan mulut terenganga 10 orang laki-laki yang mulai berdiri mengitarinya. Hei, kami mencari Gusti Prabu Jayanegara. Di mana beliau? Kami tidak tahu. Awas kalau kalian berani menyembunyikan beliau. Kami benar-benar tidak tahu. Mungkin beliau ada di puri lain. Berani sekali kalian berdusta. Sungguh, kami tidak berdusta. Kami hanya bertiga saja di puri ini. Tidak ada Gusti Prabu Jayanegara di sini. Kalau begitu beliau pasti sudah melarikan diri. Pintu puri jebol. Siapa yang baru saja masuk? Kami tidak tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kalian ini? Tidak usah bertanya-tanya. Jika kalian tidak mau memberi keterangan, kami akan memaksa. Kami dapat melakukan apa saja supaya kalian membuka mulut. Kami hanya ingin tahu di mana Gusti Prabu Jayanegara. Ayo cepat katakan. Ampun, kami benar-benar tidak tahu. Iya, kami tidak tahu apa-apa. Sudah sejak pagi Gusti Prabu Jayanegara tidak masuk ke puri ini. Sejak pagi kami hanya bertiga saja di sini. Iya, mungkin Gusti Prabu sudah kembali ke istana Majapahit. Kurang ajar. Kalian mau disakiti rupanya. Ayo, cepat ke dapur ini. Kita harus segera membereskan tugas kita. Sementara itu, manusia bertopeng kayu masih berlompatan sambil mendukung Prabu Jayanegara. Nampak beberapa orang prajurit jaga mengejarnya. Itu dia. Cegat di sebelah sana. Ayo cepat. Mereka berlarian mengejar bayangan yang menyelinap di sela-sela pohon. Beberapa orang prajurit jaga melompati gundukan tanah yang tinggi. Maksudnya mau mencegat dari arah depan. Itu dia. Lempari tombak. Dan kau, pasang anak panahmu. Hujani panah. Serentak beberapa orang prajurit jaga melemparkan tombaknya, sementara yang lain menghujani bayangan dengan anak panah. Kurang ajar, dia menghilang lagi. Pasti orang itu mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi.
Dia bisa berlompatan di tengah gelap. Dia bisa berlari bagaikan terbang. Dia telah berhasil menculik Gusti Prabu Jayanegara. Celaka. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita tidak mungkin membunuh orang itu. Sebaiknya kita kembali saja ke istana Kapopongan. Kita bantu teman-teman kita menumpas kawanan perampok. Sementara itu, Rasem dan Rakuti masih berkuda memimpin pasukannya. Mereka semakin mendekati istana Kapopongan. Semuanya berkuda dalam keadaan tergesa-gesa. Beberapa orang di antara mereka menggenggam obor untuk penerangan di jalan. Sebaiknya kita pecah pasukan menjadi 2 bagian, Rakuti. Aku akan memimpin pasukan mengikuti jalan lurus ini. Dan kau memimpin pasukan dari sebelah sana. Kita kepung istana Kapopongan dari arah barat dan timur. Kita jangan membuang-buang waktu, Rasmi. Siapkan senjata kalian masing-masing. Kita serbu istana Kapopongan dari pintu gapura depan. Hea, hea, hea. Kita gagal menemukan Gusti Prabu Jayanegara. Pasti sudah ada yang mendahului kita. Kita pasti akan kena marah. Tuanku Rawateng pasti akan marah. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita bantu saja kawan-kawan supaya pertarungan ini segera selesai. Dan setelah itu kita kembali ke istana Majapahit untuk melaporkannya pada Tuan Rawateng. Ayo kita bantu kawan-kawan. Bereskan prajurit-prajurit penjaga itu. Ayo. 10 orang bercadar hitam berlompatan meninggalkan Serambi Puri Campaka Mandala. Mereka berlari menyongsong prajurit-prajurit penjaga istana Kapopongan sambil menghunus senjata. Pada saat itulah terdengar gemuruh suara kaki kuda. Ternyata yang datang adalah Rakuti dan pasukannya, berjumlah kurang lebih 1000 orang. Prajurit-prajurit Rawateng yang berpakaian rampok menjadi kebingungan. Mereka tidak mampu lagi memberikan perlawanan. Bahkan lebih dari 50 orang di antara mereka telah jatuh menjadi korban. Tubuh mereka tergeletak di sana sini, di halaman istana Kapopongan. Tapi Rakuti tidak memberi kesempatan musuh-musuhnya meloloskan diri. Dia sendiri langsung terjun ke kancah pertempuran sambil mengayun-ayunkan tombak Patmayoni. Ayo! Maju sini! Siapa yang terhidup? Maju sini! Ya! 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 Rakuti terus mengamuk dengan tombak Patmayoni.
pertarungan benar-benar menjadi tidak seimbang. Dan tak lama kemudian, kembali terdengar suara gemuruh kaki kuda. Rupanya Rasemi dan prajurit-prajuritnya sudah berdatangan. Sebuah bayangan terus berkelebat di antara sela-sela pohon yang gelap. Setelah jaraknya cukup jauh dengan istana Kapopongan, bayangan itu berhenti. Kemudian perlahan-lahan meletakkan tubuh Prabu Jayanegara di atas akar-akar pohon. Bayangan itu, manusia bertopeng kayu, jongkok sebentar di samping tubuh Prabu Jayanegara. Setelah memeriksa sebentar keadaan Raja Majapahit itu, manusia bertopeng kayu segera menarik napas panjang 3 kali berturut-turut. Selanjutnya dia menotok punggung Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara tersentak bangun. Di mana aku ini? Siapa kau? Oh, ampun Gusti Prabu. Gusti Prabu masih di wilayah istana Kapopongan. Siapa kau ini? Ampun Gusti Prabu. Belum saatnya Paduka tahu siapa hamba. Hamba hanya bermaksud menyelamatkan Gusti Prabu dari ancaman komplotan jahat. Hah? Istana Kapopongan baru saja dirampok. Wah, kurang ajar. Pasti prajurit-prajuritku telah berhasil menumpas mereka. Jangan-jangan kaulah pimpinan rampok itu. Ayo cepat, buka topengmu. Aku tidak senang berhadapan dengan orang yang bertopeng. Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak dapat memenuhi keinginan Gusti Prabu. Hamba belum bisa melepas topeng hamba, karena belum saatnya. Kurang ajar. Berani sekali kau membangkang perintahku. Ampun Gusti. Hamba tidak bermaksud jahat. Hamba hanya ingin menyelamatkan Gusti Prabu dari ancaman pembunuhan. Kau pikir aku percaya dengan kata-katamu, ha? Kaulah yang bermaksud membunuhku. Kaulah pimpinan rampok itu. Prajurit! Prajurit! Cepat kemari! Ayo cepat tangkap orang ini. Oh, dialah pimpinan rampok. Tangkap dia! Prajurit! Di mana prajurit-prajuritku? Gusti Prabu tidak usah gusar. Hamba justru membawa Gusti Prabu dari kancah pertarungan. Prajurit-prajurit Paduka sekarang sedang bertarung melawan komplotan jahat. Dan komplotan jahat itu sesungguhnya bukanlah kawanan rampok. Komplotan jahat itu didalangi oleh orang dalam istana sendiri. Tutup mulutmu. Kau ini siapa, ha? Berani memfitnah penggawa kerajaan Majapahit, ha? Ini bukan fitnah, Gusti. Nanti Gusti Prabu akan membuktikannya sendiri. Jika suasana sudah kembali aman, hamba akan membawa Gusti Prabu kembali ke istana Kapopongan. Tunggu dulu. Tunggu. Katamu ada komplotan jahat di istana. Komplotan macam apa itu? Selama ini, aku tidak pernah mendengar ada komplotan jahat di istana Majapahit. Istana selalu dalam keadaan aman tentram. Eyang Pati selalu bisa mengatasi keadaan. Dan aku tidak pernah mendengar laporan apa-apa tentang komplotan jahat. Ampun, Gusti Prabu. Barangkali agak susah untuk dipercaya. Tapi demikianlah kenyataannya. Nanti Gusti Prabu akan membuktikannya sendiri. Komplotan jahat itu bersarang di istana Majapahit. Dan merekalah yang merencanakan semua ini. Mereka bermaksud mendusta Gusti Prabu Jayanegara. Mereka bermaksud merebut kekuasaan Gusti Prabu. Tutup mulutmu. Aku tidak percaya.
Mana ada yang berani merebut kekuasaanku? Sekarang Gusti Prabu Jayanegara pasti tidak akan percaya. Sampai kapanpun, aku tidak akan percaya. Tidak ada yang berani membuat komplotan jahat untuk menggulingkan aku. Tidak ada yang berani merebut kekuasaanku. Kecuali mereka yang ingin digantung di alun-alun. Ampun Gusti Prabu. Sepertinya pertarungan sudah selesai. Sebaiknya Gusti Prabu segera kembali ke istana Kapopongan. Dan mudah-mudahan Gusti Prabu segera mendapat penjelasan dari orang-orang yang bisa dipercaya. Maaf Gusti Prabu. Hei! Apa ini? Lepaskan! Lepaskan aku! Kurang ajar! Mau kau bawa kemana aku ini? Lepaskan! Lepas! Setiap sholat membawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Maaf Gusti Prabu. Hei! Mau apa kau? Hah? Aduh, lepaskan! Lepaskan aku! Jangan kurang ajar kau, ha? Mau kau bawa kemana aku ini? Lepaskan! Lepas! Lepaskan aku! Lepas! Awas! Jangan kurang ajar kau! Lepaskan! Lepas! Manusia bertopeng kayu bergerak dengan sangat cepat. Tiba-tiba saja Prabu Jayanegara sudah dalam kepitan ketiaknya. Manusia bertopeng kayu berlari di atas permukaan tanah, menyeruak rimbunan belukar, dan terbang ke arah pohon-pohon yang gelap. Prabu Jayanegara berteriak-teriak, tapi manusia bertopeng kayu tak memperdulikannya. Dia terus berlari menuju istana Kapopongan. Sementara itu di istana Kapopongan, Rasmi dan Rakuti sudah berhasil menguasai keadaan. Kawanan rampok sudah diringkus dan diikat dengan tambang. Mereka disuruh duduk berjajar di sepanjang halaman istana. Tidak seorang pun di antara mereka mampu meloloskan diri. Semuanya ditangkap, kecuali yang jatuh menjadi korban. Rakuti memerintahkan agar prajurit-prajuritnya mengangkut mayat yang tergeletak di sana-sini dan membawa serta menumpuknya di tepi jalan. Rasmi, sekarang kita harus mencari Gusti Prabu Jayanegara. Aku sudah menyuruh beberapa orang untuk mencari beliau. Kita tunggu saja hasilnya. Bagaimana dengan orang-orang itu? Mereka sudah diikat. Dan yang jatuh menjadi korban sudah dikumpulkan menjadi satu. Semuanya 24 orang. Tugas kita selanjutnya ialah meyakinkan Gusti Prabu Jayanegara
bahwa Gusti Ramapati yang berdiri di belakang pemberontakan berdarah ini. Sementara itu, 20 orang prajurit Majapahit yang ditugaskan mencari Prabu Jayanegara sudah menyusup kemana-mana. Mereka mencari di sekitar istana Kapopongan. Beberapa orang di antara mereka tiba di sebuah tegalan yang banyak tumbuh pohon kelapa. Saat itulah mereka melihat sosok tubuh seorang laki-laki berjalan terhuyung-huyung, dan mereka segera menghampirinya. Oh, lihat. Bukankah beliau Gusti Prabu Jayanegara? Wah, iya, benar. Apa yang kalian lakukan di sini, prajurit? Ampun, Gusti Prabu. Kami ditugaskan mencari Gusti Prabu. Siapa yang menugaskan? Tuan Rasemi dan Tuan Rakuti. Kami telah berhasil menumpas kawanan perampok, Gusti Prabu. Sekarang istana Kapopongan sudah kembali aman. Baiklah. Kalian sudah bekerja dengan baik. Nanti kawanan rampok itu akan digantung satu persatu. Nah, sekarang antarkan aku. Syukurlah Gusti Prabu Jayanegara selamat. Kami semua berhasil mengamankan istana Kapopongan. Kau Rasmi dan Rakuti, kalian sudah berjasa. Kalian memang penggawa kerajaan yang terbaik. Tapi aku ingin tahu, apa benar ada kawanan rampok datang ke istana Kapopongan untuk mendusta nyawaku? Benar, Gusti Prabu. Jadi mereka sebenarnya bukan rampok. Mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit yang menyamar, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu tidak percaya, silakan bertanya. Kau jangan main-main, Rasmi. Aku tidak percaya ada komplotan rahasia ingin merebut kekuasaanku. Prabu Jayanegara melangkah beberapa tindak, kemudian berdiri di depan kerumunan prajurit Rawadeng yang sudah menjadi tawanan. Hei, prajurit! Kau, ayo jawab pertanyaanku. Siapa kalian ini sebenarnya? Ampun, Gusti Prabu. Kami sesungguhnya prajurit Paduka sendiri. Jadi kalian menyamar sebagai perampok, lalu menyerbu istana Kapopongan untuk membunuh aku? Benar, Gusti Prabu. Ampun. Kami hanya sekedar menjalankan perintah. Perintah siapa? Ampun, Gusti Prabu. Hamba ingin mengutarakan sesuatu. Barangkali Gusti Prabu Jayanegara akan terkejut melihat kenyataan ini. Sebenarnya Gusti Ramapati yang berdiri di belakang peristiwa ini, Gusti. Apa, Rasmi? Apa katamu? Memang sulit untuk dipercaya, Gusti Prabu. Tapi begitulah kenyataannya. Gusti Ramapati telah merencanakannya dalam waktu yang lama. Beliau ingin merebut kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara. Aku tidak percaya. Eyang Pati itu sudah seperti orang tuaku sendiri. Mana mungkin dia mau merebut kekuasaanku? Justru dialah yang bekerja dengan baik selama aku di istana Kapopongan. Tidak. Aku tidak bisa percaya sebelum ada bukti-bukti yang jelas. Bukti-bukti yang nyata. Dan ingat, Rasmi, Rakuti, jangan coba-coba memfitnah Eyang Pati. Kalian berdua adalah pengalasan Winesuka. Justru kalian harus membantu Eyang Pati bekerja, supaya negeri Majapahit tetap aman sentosa. Apa gunanya kalian memfitnah Eyang Pati? Kalian tahu, aku pasti tidak akan percaya. Ampun, Gusti Prabu. Kami sebenarnya juga tidak percaya. Tapi melihat kenyataan seperti ini, bagaimana kami akan mengingkarinya? Sudahlah, Rasmi, Rakuti. Jangan bicara soal perebutan kekuasaan lagi. Tidak ada orang yang berani merebut kekuasaan Jayanegara, kecuali orang itu sudah tidak waras otaknya. Dan jangan singgung-singgung lagi Eyang Pati. Peristiwa ini hanyalah peristiwa perampokan biasa.
Mungkin kawanan rampok itu ingin menguras harta benda istana Kapopongan. Dasar perampok-perampok picisan. Mereka akan menyesali perbuatannya yang bodoh. Ayo Rasmi, Rakuti, iringkan aku. Aku akan segera kembali ke istana Majapahit. Malam ini juga. Ampun Gusti Prabu. Lalu bagaimana dengan mereka? Maksud hamba para tawanan itu. Aku ingin mereka semuanya dibereskan. Kau tahu apa maksudnya dibereskan, bukan? Prabu Jayanegara segera melangkah ke atas kereta kuda yang megah. Sementara prajurit-prajurit Majapahit berdiri berjajar di sepanjang pintu gapura. Rasmi dan Rakuti juga sudah duduk di atas punggung kuda. Dan tak lama kemudian, rombongan sang Prabu berangkat meninggalkan istana Kapopongan. Rombongan sang Prabu semakin jauh meninggalkan pintu gapura. Sementara 100 orang prajurit Majapahit masih tinggal di sana. Mereka berdiri mengitari kawanan perampok yang duduk berdempetan menunggu nasibnya. Dan begitulah yang terjadi. Begitulah nasib prajurit-prajurit rendahan yang sesungguhnya tidak mengerti duduk perkaranya. Begitulah nasib orang-orang kecil yang justru seringkali harus menjadi korban. Mata pedang berkelebat, ujung keris yang tajam dan runcing berseliweran ke sana kemari. Sisa-sisa prajurit Rawedeng ditumpas habis malam itu juga. Rombongan sang Prabu semakin jauh meninggalkan istana Kapopongan. Iring-iringan itu melintasi kaki bukit yang taram-temaram oleh cahaya bulan tua. Beberapa orang prajurit pengawal raja berkuda di kiri kanan kereta sang Prabu. Mereka berkuda sambil berjaga-jaga. Sementara itu, nampak Rasmi dan Rakuti berkuda paling belakang. Kau mendengar sendiri, Rakuti. Gusti Prabu Jayanegara itu sangat percaya pada Gusti Ramapati. Beliau seorang raja. Seharusnya beliau dapat membedakan mana bawahan yang setia dan mana bawahan yang seharusnya dicurigai. Itulah kelemahan beliau, Rakuti. Jika beliau sudah percaya pada satu orang, maka kepercayaannya itu akan dipertahankannya dengan membabi buta.
Nah, kalau kita tidak dapat saksi-saksi yang cukup kuat, kita tidak mungkin memojokkan Gusti Ramapati. Itulah sebabnya kita butuh orang-orang seperti Brahmana Ratu Kuning. Kita juga butuh teman-teman kita Rawedeng, Rayuyu, dan yang lainnya. Mereka semua nanti akan menjadi saksi. Saksi yang masih hidup. Saksi yang dapat memberikan kesaksian tentang rencana busuk Ramapati itu. Mudah-mudahan saja Gusti Prabu Jayanegara segera terbuka kesadarannya. Tapi bagaimana kalau Gusti Prabu masih tetap mempertahankan Gusti Ramapati? Kalau Gusti Prabu tetap mempertahankan Gusti Ramapati, kita akan mencari cara lain, Rakuti. Tapi sampai sekarang aku belum menemukan cara itu. Sudahlah. Itu kita pikirkan nanti saja. Kita lihat saja dulu perkembangannya. Ayo, rombongan Gusti Prabu sudah jauh. Dan Rakuti melihat rombongan sang Prabu berhenti di dekat sebuah persimpangan jalan menuju istana Majapahit. Nampak kereta sang Prabu berhenti di bawah pohon. Rasmi dan Rakuti buru-buru melompat dari punggung kudanya, dan mereka pun menghampiri kereta, kemudian melakukan sembah bersama-sama. Ampun Gusti Prabu, mengapa Gusti Prabu berhenti? Siapa orang-orang itu, Rasmi? Rasmi dan Rakuti berpaling ke arah kiri jalan. Dan di sana mereka melihat prajurit-prajurit Rawedeng yang menyamar sebagai rampok masih dalam keadaan terikat di pohon-pohon. Ampun Gusti Prabu, mereka juga kawanan rampok yang berhasil kami tawan. Mereka pun sebenarnya bermaksud menyerbu ke istana Kapopongan. Kurang ajar. Apakah orang-orang itu sudah gila? Ampun Gusti Prabu. Kalau mereka hanya kawanan rampok biasa, pastilah mereka tidak akan nekat seperti itu. Apa maksudmu, Rakuti? Ampun Gusti Prabu, kalau mereka hanya bertujuan merampok, mencari harta benda, mereka bisa merampok di kota Raja Majapahit. Banyak orang-orang kaya di kota Raja Majapahit. Mengapa mereka harus memilih istana Kapopongan? Apa maksudmu? Kalian ingin bicara lagi soal komplotan rahasia itu? Ampun Gusti Prabu, percayalah kepada hamba. Memang ada komplotan rahasia di istana Paduka. Dan sudah sejak lama komplotan itu merencanakan semua ini, Gusti. Kalau ada komplotan rahasia di istanaku, aku pasti tahu, Rasmi. Ampun, Gusti Prabu. Komplotan itu bergerak sangat halus. Dan ampun, beribu ampun. Komplotan itu dipimpin oleh penggawa kerajaan yang... Eyang Pati maksudmu? Awas kau, Rasmi. Berani sekali lagi memfitnah Eyang Pati. Aku justru akan menjatuhkan hukuman padamu. Kau juga, Rakuti. Jangan lagi menyinggung-nyinggung Eyang Pati. Atau barangkali kalian sendiri yang memimpin komplotan rahasia itu. Iya, mungkin saja. Mungkin saja kalian sendiri yang membuat komplotan rahasia itu. Dan kalian ingin merebut kekuasaanku. Apa benar demikian, Rasmi? Rakuti? Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak mempunyai alasan untuk membuat komplotan rahasia. Selama ini kami sudah hidup dengan senang menikmati segala kewibawaan Gusti Prabu sebagai Sri Baginda Majapahit. Kalau begitu sudahlah. Janganlah kawanan perampok itu dihubung-hubungkan dengan istanaku. Selama aku duduk di atas tahta, istana Majapahit akan selalu bersih. Tidak ada kotoran yang mengganggu suasana. Sudahlah. Cukup. Dan dengar baik-baik, Rasmi, Rakuti. Iya, Gusti Prabu. Setelah keretaku nanti bergerak, orang-orang itu sudah harus dimusnahkan. Maksud Gusti Prabu? Kau pasti tahu artinya dimusnahkan.
Sungguh malang nasib para perampok gadungan pimpinan Rawadeng. Setelah iring-iringan sang Prabu bergerak menjauh, sekitar 30 orang prajurit mencabut pedang ataupun keris. Beberapa orang di antaranya menghunus tombak. Maka demikianlah, di malam yang sunyi dan menyeramkan itu, terjadilah pembantaian. Prajurit-prajurit Majapahit membunuh kawan-kawannya sendiri. Istana Majapahit malam itu sunyi lengang. Rawadeng, Rabanyak, Rapangsa, dan Rayuyu melangkah perlahan-lahan menuju pintu gapura samping. Mereka berjalan menyusuri sebuah lorong, dan mereka berhenti tidak jauh dari wisma kediaman Aryatada. Hei, berhenti. Mau kemana kalian? Tuanku Rawadeng, ampun Tuan. Hamba kira siapa? Apa yang kalian lakukan di sini? Hamba masih sibuk berjaga-jaga bersama kawan-kawan. Kami ditugaskan menjaga wisma kediaman Gusti Aryatada. Kalian semua boleh kembali ke barak masing-masing sekarang. Tidak ada yang perlu dijaga lagi. Semuanya sudah aman. Ayo, coba kembali ke barak masing-masing. Iya Tuan, kami akan segera kembali. Sekitar 14 orang prajurit Majapahit bergegas pergi. Sementara Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa masih berdiri termangu di tikungan lorong. Apa kita bisa percaya pada mereka, Rawadeng? Keadaan kita memang sulit, Rabanyak. Kita sedang terjepit. Kita tidak mungkin lagi mendukung rencana Gusti Ramapati. Iya. Kalau kita mau selamat, satu-satunya pilihan ialah bergabung dengan Rasemi dan Rakuti. Kalau begitu, sekarang kita ke rumah Ratanca. Kukira Ratanca perlu diberitahu. Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa akhirnya melangkah meninggalkan tikungan lorong. Mereka bergegas menuju wisma kediaman Ratanca. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami sang Ramapati? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Tak pernah ada. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu